Ya, jadi hari ini kita akan mengawali dengan simulasi ya, tapi sebelum simulasi, Ibu punya informasi yang unik, bisa dibilang unik, dan ini bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan kalian. Oke, sudah terpampang di slide. Ada pertanyaan, tahukah kalian mengenai Laut Mati Yordania? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Oh, mungkin ada yang tahu, ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Coba kita bahas ya. Apa sih Laut Mati Yordania tuh maksudnya gimana? Dan di mana? Nah, ini dia. Laut Mati Yordania. Jadi, bisa dilihat tuh gambarnya sambil Ibu bacain ya pengantarnya. Jadi, Laut Mati ini adalah sebuah danau. Jadi, sebenarnya tuh dia adalah danau, bukan laut. Nah, dia membentang di antara wilayah Yordania dan sekitarnya. Lebih tepatnya berada di perbatasan antara Yordania dengan bagian barat Palestina. Jadi laut ini sebenarnya bukan laut, namun seperti danau yang luas. Nah, kenapa disebut sebagai laut? Karena airnya yang asin. Nah, jadi ini sebenarnya danau. Karena dia airnya asin, maka disebut sebagai laut. Nah, kenapa disebut laut mati? Nah, disebut sebagai laut mati karena kandungan air danau ini itu mengandung 33,7% garam. Wah, atau sekitar 8,6 kali lebih banyak dari air laut biasa. Wah, bisa kalian bayangin ya, itu seasin apa gitu. Kita nyobain garam yodium, garam dapur aja udah gimana gitu ya. Apalagi ini 8,6 kali lebih banyak dari air laut biasa. Nah, hal ini yang menyebabkan jika kita masuk ke dalam laut, ke dalam laut mati ini, kita akan mengapung di dalam laut mati ini. Gitu, seperti gambar di samping tuh. Dia itu udah dia ngapung aja tanpa ada skill apapun. Jadi kalian yang nggak bisa berenang, udah ke sana aja. Kalian bisa ngapung tuh di sana tanpa perlu skill apapun. Gitu. Jadi mengapa orang menyebut laut mati? Karena di sana itu tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan. Yang dapat bertahan hidup sekalipun ikan. Karena kandungan garamnya kan yang sangat tinggi. Jadi menyebabkan ikan juga kesulitan untuk berenang. Nah, gitu ya. Jadi di situ nggak ada makhluk hidup gitu. Sekalipun ikan pun juga nggak ada. Gitu. Oke. Ini untuk pengetahuan aja ya. Oke ya, kita simulasi. Nah, LKPD-nya juga sudah dibagikan ya. Nanti nanti kalian lihat video ini sambil memperhatikan LKPD. Oke ya? Oke, buka dulu LKPD-nya. Nah, sambil diperhatikan LKPD-nya, jadi untuk tujuan percobaan kali ini yaitu kalian dapat memahami kembali konsep massa jenis atau density ya. Kemudian kalian juga dapat memahami fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi pada simulasi ini. Nanti gimana fenomenanya. Nah, kemudian alat bahan. Udah pasti laptop ya, laptop atau notebook atau PC. Kemudian program pad ini. Kemudian siapin juga pulpen atau pensil terserah sama kertas buat mencatat. Nah, oke, kita langsung ke langkah kerja yang pertama. Itu buka lah, udah pasti buka program padnya. Atau kalian tinggal copy aja, copy linknya yang udah Ibu kasih. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti yang sekarang Ibu buka ini. Nah, kemudian langkah kedua apa? Lakukan pengamatan dengan memainkan menu pojok kanan. Nah, ini ya yang kita mainkan menu pojok kanan ini yang ada ada pilihan custom atau rekayasa, kemudian ada same maze atau masa sama, same volume, same density dan mystery. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Nanti kalau versi bahasa Inggris ya udah pakai bahasa Inggris gitu sih bedanya ya. Oke. Pada menu rekayasa atau custom, isikan hasil pengamatan kalian ke tabel berikut. Nah, coba dilihat tabelnya ada apa aja. Di jenis benda, itu nanti kalian coba pakai styrofoam, wood, atau kayu, ice, atau es. Nih, nanti di sini nih. Nah, ini nanti kalian ubah-ubah di sini ya. Ada styrofoam, kayu, es, bata, atau brick ya.
kemudian aluminium. Nah, ini Ibu contohin buat yang pertama aja ya. Buat jenis benda pertama di tabel yaitu styrofoam, berarti Ibu klik styrofoam. Nah, kita lihat di situ disuruh apaan aja? Disuruh mencatat apaan aja tuh tabel yang masih kosong? Massa. Massa ya. Massa berarti ini kan masanya 0,75 kilogram dicatat. Kemudian catat apa lagi? Volumenya. Volumenya 5 liter dicatat. Kemudian apa? Iya, density-nya, massa jenisnya. Ini nih, massa jenisnya dicatat 0,15 kilogram per liter. Kemudian volume air. Volume air setelah dimasukkan bendanya ya, berapa? Kan tadi segini ya. Nah, dimasukkan bendanya berapa? Dicatat, iya 100,75 liter. Berarti dicatat di kolom density atau kolom massa jenisnya 100,75 liter, benar ya. Kemudian, keadaan benda. Nah, dilihat nih keadaan benda. Dia keadaannya gimana? Apakah dia mengapung atau tenggelam atau gimana nih? Nah, keadaan bendanya berarti untuk yang styrofoam ini ada sedikit bagian yang tenggelam nih, ada sedikit bagian yang tenggelam dan banyak bagian yang di atas air gitu. Berarti keadaan bendanya ya. Nanti kalau begini beda lagi, berarti tenggelam seluruhnya atau ada yang begini. Nah, nanti tinggal dilihat aja gimana keadaan bendanya, dicatat, dideskripsiin di situ. Oke ya? Paham ya? Nanti kalian tinggal ubah-ubah nih di sini selanjutnya. Ada kayu, es, bata, aluminium, tinggal ditulis datanya. Oke, paham ya? Langsung aja lakukan percobaannya. Nah, setelah itu kalian menjawab pertanyaan, kemudian menyimpulkan ya. Nah, nanti seperti biasa kalau yang sudah mengerjakan itu dikirim via WA, PC aja ke Ibu ya. Nanti setelah semuanya sudah mengumpulkan, nanti langsung kita bahas gitu. Oke? Kumpulinnya satu aja ya per kelompok. Oke, selamat mengerjakan.